Hai Sobat Eto, selain olahraga yang sifatnya umum dan sudah banyak dikenal oleh kalangan awam, ada pula olahraga yang tergolong unik dan tidak banyak diketahui orang. Berikut ini adalah olahraga aneh yang benar-benar ada di dunia nyata dan bahkan memiliki turnamen profesionalnya sendiri. Sebelum memulai video ini, silahkan klik tombol subscribe agar kami dapat memastikan Anda mendapatkan informasi menarik dari Eto. Menggendong istri. Saat banjir melanda suatu wilayah, tidak jarang sang suami harus membantu menggendongkan istri atau anaknya supaya bisa keluar dari lokasi banjir dengan selamat. Di Finlandia, pemandangan macam itu bukan hanya bisa disaksikan saat banjir, tetapi juga saat ada turnamen khusus yang mengadu kecepatan para lelaki saat berlari sambil menggendong istrinya. Turnamen menggendong istri diketahui pertama kali muncul di Finlandia pada tahun 1992. Peraturan olahraga ini pada dasarnya tidak berbeda dengan olahraga lari. Bedanya adalah peserta harus berlari sambil menggendong istrinya. Pemenang turnamen ini adalah yang berhasil mencapai garis akhir terlebih dahulu, tanpa melakukan pelanggaran. Istri yang digendong oleh peserta harus memiliki berat minimum 49 kg. Jika berat kurang dari itu, ia masih boleh mengikuti balapan dengan syarat membawa tambahan hingga beratnya sesuai dengan persyaratan. Jika peserta pria tidak memiliki istri, ia boleh meminjam istri milik kenalannya. Jalur lintasan yang digunakan untuk turnamen ini juga bukan jalur biasa, karena jalurnya memiliki panjang lebih dari 250 meter dengan 2 lintasan kering dan 1 lintasan yang digenangi air. Gulat jari kaki. Gulat bukanlah olahraga yang asing bagi kita semua. Dalam gulat, peserta harus mengalahkan lawannya dengan cara mengunci lawannya hingga lawannya tidak bisa bergerak dan menyerah. Gulat jari kaki memiliki peraturan dasar yang tidak jauh berbeda. Apa yang membuat gulat jari kaki berbeda dengan gulat biasa adalah sesuai dengan namanya. Peserta hanya boleh bertarung dan melumpuhkan lawannya dengan memakai jari-jari kakinya. Setiap pertandingan menggunakan sistem 3 ronde. Hanya satu kaki yang boleh digunakan dalam gulat, sementara kaki peserta yang satu harus berada di luar arena gulat. Peserta juga diharuskan menempelkan tangannya di tanah selama gulat berlangsung. Tidak jarang gulat ini menyebabkan pesertanya mengalami keseleo dan bahkan patah tulang jari kaki. Turnamen gulat jari kaki pertama kali diadakan di Derbyshire, Inggris pada tahun 1976. Walaupun olahraga ini terkesan konyol, nyatanya panitia dan peserta menanggapi olahraga ini dengan serius. Sampai-sampai mereka sempat mengirimkan permohonan supaya olahraga ini dimasukkan ke Olimpiade pada tahun 1997. Catur tinju. Catur dikenal sebagai salah satu olahraga yang paling menguras otak karena menuntut ketelitian dan kecerdikan pesertanya dalam menyusun strategi. Tinju di lain pihak dikenal sebagai olahraga yang mengandalkan kekuatan otot dan masing-masing pesertanya. Lantas, apa jadinya jika kedua olahraga yang saling bertolak belakang tersebut dikombinasikan? Catur tinju adalah jawabannya. Sesuai dengan namanya, olahraga ini memang menggabungkan catur dengan tinju. Olahraga itu tergolong amat baru karena baru muncul di Eropa pada tahun 2000-an. Setiap pertandingan catur tinju terdiri dari beberapa ronde yang dilakukan di atas ring tinju. Saat pertandingan dimulai, masing-masing peserta akan saling melontarkan tinjunya untuk mencoba merobohkan lawannya. Saat satu ronde berakhir, barulah sesi permainan catur dimulai. Meja berikut papan catur akan dipindahkan ke atas ring. Masing-masing peserta selanjutnya akan mengadu kebolehannya dalam bermain catur hingga ronde tersebut berakhir. Meja dan papan catur tadi kemudian akan dipindahkan keluar dari ring tanpa mengubah posisi pion-pion di atas papan caturnya. Selanjutnya, masing-masing peserta bakal kembali terlibat baku hantam layaknya pertandingan tinju biasa. Mengejar keju. Olahraga ini bermula di Gloucestershire dan pada awalnya diadakan oleh penduduk setempat untuk menyambut datangnya bulan Mei.
Metode permainan dari olahraga ini sendiri terbilang sederhana. Mula-mula, sebuah keju besar yang berbentuk menyerupai roda akan dijatuhkan dari atas bukit supaya menggelinding dengan sendirinya ke bawah. 1 detik kemudian, para peserta akan berlarian ke bawah untuk menangkap keju tersebut. Karena bukit yang menjadi lokasi permainan ini memiliki kemiringan yang cukup curam, keju digelindingkan bisa melaju hingga kecepatan lebih dari 100 km per jam. Akibatnya, tidak jarang para peserta mengalami cedera akibat terjatuh atau bertabrakan dengan peserta lain. Namun, resiko tersebut tetap tidak membuat olahraga unik ini sepi peminat. Menyetrika di tempat ekstrim. Menyetrika normalnya tidak dianggap sebagai olahraga dan lebih sering dipandang sebagai pekerjaan membosankan untuk membuat pakaian lebih rapi. Namun, Phil memiliki pandangan yang berbeda. Oleh pria asal Leicester, Inggris tersebut, kegiatan menyetrika yang normalnya dianggap sebagai aktivitas yang lambat dan membosankan diubah menjadi olahraga pemacu adrenalin. Olahraga menyetrika ekstrim pertama kali diadakan pada tahun 1997. Dalam olahraga ini, peserta harus menyetrika secepat dan serapi mungkin sebelum kemudian digantikan oleh peserta lainnya. Jika pakaian sampai gosong atau robek, maka peserta langsung dinyatakan kalah. Namun tantangan bagi peserta penyetrika ekstrim ini belum berhenti sampai di sana. Tidak jarang kegiatan menyetrikanya dilakukan di tempat-tempat berbahaya, semisal di samping tebing, di atas perahu kecil, di punggung kuda yang sedang berlari, atau bahkan di ketinggian sembari melakukan terjun payung. Itulah olahraga terunik yang ada di dunia. Bagaimana pendapatmu? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe agar kami dapat memastikan kalian mendapatkan informasi menarik dari Eto.